Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat sore ya, menjelang malam nih, husnul khotimah ya. Teman-teman yang lain mungkin masih di jalan ya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Karena kita record nanti kan biar teman-teman yang lain tuh kalau yang belum bisa bergabung nanti bisa lihat rekamannya ya. Jadi kita mulai aja. Terus juga saya mohon maaf juga jarang sekali ya sinkronus gitu seperti ini. Ya, selebihnya asinkronus terus, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi seperti privat aja nih ya, husnul khotimah ya. Udah Iya, Pak. udah pulang kerja atau masih di kantor kah? Udah di rumah, Pak. Oke, iya. WFH kebetulan, Oh, Pak. lagi WFH. Oke, sip. Iya. Oke, berarti sambil istirahat aja ya. Sambil istirahat dan Iya, Pak, mendengarkan istirahat. aja. Baik Ya. ya, saya mulai aja. Sebelumnya saya share dulu ya. Share screen saya. Oke, semoga terlihat screen saya ya. Iya. Materi sudah saya share di Olu, nanti, teman-teman mahasiswa bisa, lihat gitu ya di Olu, di-download atau dilihat. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan atau membicarakan ya, pertemuan yang sempat tertunda, yaitu tentang, keamanan sistem informasi ya. Ini menjadi sebuah bagian yang penting, karena memang, keamanan sistem informasi ini merupakan esensial ya, yang namanya security, keamanan maupun pengamanan di sebuah sistem itu, sangat amat esensial. Oke, baik, mmm, baik, yang menjadi indikator kompetensi pada pertemuan hari ini ya, yaitu, mahasiswa nantinya mampu mengetahui, memahami, serta dapat menjelaskan tentang bagaimana keamanan security pada sistem informasi ya, minimal di sebuah, sistem operasi gitu ya, atau sistem informasi. Oke, kenapa what's wrong? Oh, oke. Ya, baik. Mmm, oke, saya lanjutkan. Secara, pengantar ya, secara pengantar karena namanya yang namanya nanti, keamanan atau security nanti akan dibahas di mata kuliah, berikutnya nanti ada lanjutannya yaitu tentang keamanan dan, informasi jaringan gitu ya, sorry, atau keamanan informasi dan jaringan gitu kalau saya nggak salah ya nama mata kuliahnya. Nah, proses pengamanan secara umum atau secara tanpa tools ya, itu sudah disediakan dalam sistem ya, baik di dalam sistem operasi yang kita gunakan misalnya ya, yang banyak digunakan umumnya oleh orang-orang tuh Windows, itu sudah disediakan atau, keamanan sistem informasi yang juga sudah disediakan di yang sistem informasinya berbentuk atau berbasis website misalnya. Nah, secara umum ya, secara basic, secara fundamental itu ada 2 langkah gitu ya. Biasanya kan kalau kita mau masuk ke dalam sebuah sistem, kita dihadapkan dulu nih ke yang namanya proses login. Nah, proses login itu ternyata ada 2 proses di situ, ada 2 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama adalah yang namanya identifikasi, sorry. Nah, identifikasi ini adalah merupakan sebuah proses yang tujuannya untuk memberitahu kepada sistem ya, yang memberitahu sistem bahwa ada aktivitas dari user atau pengguna dari luar itu yang akan mau masuk ke sistem, yang akan login. Nah, itu dikatakan identifikasi. Langkah berikutnya adalah autentikasi. Autentikasi ini merupakan sebuah proses yang di dalamnya bertujuan untuk membuktikan bahwa yang akan login ya, pengguna yang akan masuk ke dalam sebuah sistem adalah memang, benar pengguna gitu ya, pengguna. Terkadang ada, pengguna atau user yang akan masuk tapi dia, bukan pengguna yang sebenarnya.
gitu ya. Nah, seperti apa sih maksudnya? Ya, oke, mungkin akan digambarkan seperti ini ya gambarannya. Misalkan itu adalah sebuah sistem ya, sistem contoh misalnya yang paling sering kita temui ya, saya maupun teman-teman itu Gmail misalnya ya, atau kita mau buka email. Di awal kita akan dihadapi tuh sama yang namanya proses login. Ya, tampilan proses login Gmail tuh kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa berbeda ya. Tentunya saya bukannya di-endorse sama Gmail gitu untuk menampilkan Gmail nih untuk contoh studi kasus saja gitu ya. Di sebuah sistem informasi tentunya ada lagi yang lain. Olu juga ada kan kalau kita mau masuk ke Olu, nah itu ada tampilan loginnya juga. Nah, ini adalah salah satu proses untuk proses login pada Gmail gitu ya. Nah, di sebelah kiri dan kanan ini adalah yang dinamakan identifikasi, ya. Jadi ketika kita mau login ke email, misalnya, nah ini ada ditampilkan eee, sistem akan mengidentifikasi siapa yang akan login, pengguna dengan akun apa yang akan login. Nah, mungkin, tampilan ini akan berbeda dengan yang teman-teman temui, apalagi teman-teman mungkin hanya punya satu akun misalnya ya, satu akun, maka yang sering tampil ya memang akun teman-teman sendiri ya, atau ada yang sudah remember. Nah, remember tuh udah gampang banget masuknya gitu ya, udah lebih mudah. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah ke warnet gitu ya, nah di warnet kan siapa aja tuh yang pernah masuk, siapa aja yang pernah menggunakan komputer tersebut. Nah, pernah masuk ke Gmail juga gitu ya, karena berbagi file dan lain sebagainya, maka pilihannya banyak tuh, pilihannya banyak. Kita sistem akan dihadapi oleh pilihan yang banyak. Nah, disitulah pengguna sistem mau memverifikasi pengguna dengan akun yang mana yang akan login ke dalam sebuah sistem. Ya, ketika misalnya dipilih gitu ya, dipilih, nah proses berikutnya adalah masuk ke tahapan otentikasi. Ingat tadi otentikasi adalah sebuah proses yang tujuannya membuktikan bahwa benar yang akan masuk ke sistem, yang akan login ke sistem adalah pengguna yang sebenarnya. Nah, kan karena tadi di awal ya, ini bisa saja walaupun misalnya ya ini banyak sekali akunnya misalnya ada beberapa dan itu bukan akun saya mau mencoba-coba misalnya. Nah, disinilah proses autentikasi setelah identifikasi. Apakah memang benar yang pengguna sebenarnya yang memang dia tahu passwordnya itu masuk. Tapi terkadang ya kalau sudah di-remember gitu ya, sudah di-remember maka udah langsung muncul tuh password-nya gitu ya. Jadi tinggal masuk saja. Nah, itu sangat riskan kalau memang seperti itu. Jadi kita harus aware supaya sering-sering membersihkan cache ya, cache atau cache gitu ya bahasa Sundanya, cache mungkin pernah baca gitu cache, cache ya, cache. Nah, 3 cara diidentifikasi dan autentikasi yaitu yang pertama adalah sesuatu yang penggunanya tahu, ya. Yang kedua adalah sesuatu yang penggunanya miliki. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang memang melekat pada tubuh si pengguna. Nah, seperti apa itu kita akan bahas nih di berikutnya. Nah, ini adalah salah satu proses login di sebuah sistem operasi ya, baik Windows ya. Di sini ya Windows ya, sama mungkin teman-teman kalau yang punya akunnya banyak di suatu sistem operasi, itu akan dihadapkan dengan seperti tadi ada nama-nama banyak gitu ya, terus benar nggak gitu ya, ada autentikasinya. Selain identifikasi, ada autentikasi yang muncul. Nah, tadi yang pertama ada 3 yang dikatakan identifikasi dan autentikasi, yaitu yang pertama adalah sesuatu yang memang penggunanya tahu. Apa itu? Ya yang memang diketahui oleh si pengguna, seperti misalnya password ya, atau kata kunci gitu ya. PIN, ya ini kata kunci juga cuman lebih ke angka-angka, atau pattern, kata kunci juga yang memang dia merupakan gambaran sebuah pola, ya. Nah, teorinya password, PIN, pattern, atau pola itu sebenarnya yang tahu, ya, yang mengetahui adalah hanya si pemiliknya, si owner-nya, yang mempunyai akun. Akan tetapi, di beberapa studi kasus tentu ada beberapa permasalahan ya, seperti yang pertama,
password, PIN, atau pattern-nya itu dicuri oleh orang lain misalnya gitu ya, atau orang lain lihat password kita, lihat pada saat kita masukin PIN, atau lihat pada saat kita masukin pola, atau memang dicuri ya seperti yang, sering kejadian di ATM-ATM gitu ya, dipasangin, perekam gitu ya, password kita direkam gitu ya dan lain sebagainya. Atau, password, PIN, atau pattern pola kita itu terlalu mudah ditebak misalnya ya, bisa jadi, misalnya ya, eee, tanggal dan bulan tahun lahir misalnya ya password kita, atau itu, merupakan nama tempat tinggal kita misalnya, atau, apa itu ya, lain-lain ya. Jadi itu semua terlalu mudah ditebak gitu ya, atau NIM biasanya ya, ada yang masukin NIM juga sebagai password ya mungkin ya. Terlalu mudah ditebak, jadi sehingga, itu bisa diketahui oleh orang lain. Nah, karena terlalu mudah ditebak, oleh karena itu di awal tahun sekitar 2018 atau 2017 itu, banyak sistem ya maupun perbankan ya pada umumnya itu mengeluarkan kebijakan baru atau aturan baru bahwa password ya untuk PIN itu jangan 4 tapi 6 ya karena, ditambah gitu ya kompleksitasnya ditambah. Jadi kalau 4 tuh dianggap, bisalah dengan mudah untuk diketahui kombinasinya. Nah, password juga gitu. Mungkin dulu teman-teman yang pernah punya email zaman dulu ya atau apalagi ya, sosial media yang dulu-dulu itu kita masih bisa, kasih password itu misalnya hanya angka saja atau hanya huruf saja ya, karakter saja gitu, itu enggak, apa, masih bisa. Tapi sekarang, sistem-sistem ya, khususnya email gitu atau Gmail ya, kebanyakan sistem lah gitu ya, itu sudah meminta kombinasi. Jadi kombinasi yang diminta adalah, huruf kecil, caps lock-nya huruf besar gitu ya, ada simbol, karakter khusus, dan juga angka. Jadi di-mix seperti itu gitu. Jadi minimal ada satu, sehingga itu tidak mudah ditebak. Berikutnya, kejadian lagi adalah ketika kita menuliskan di suatu tempat, ya karena kita menuliskan di suatu tempat, maka, itu bisa saja karena kelalaian kita, yang sudah kita tuliskan itu akun maupun password-nya itu diketahui oleh orang lain gitu kan. Sehingga bisa saja ada potensi disalahgunakan. Oh iya teman-teman ini, screen saya terlihat ya? Terlihat ya PowerPoint saya? Iya, Pak. Terlihat, Pak. Oh oke, terima kasih, saya kira nggak terlihat. Baik, nah atau bisa juga kejadian lainnya yaitu diberikan ke orang lain gitu ya, lalu orang lain tersebut memberitahukan lagi ke orang lainnya dan seterusnya. Nah ini bisa saja kejadian ketika misalnya kita sudah terlalu percaya sama orang ya, ada teman dekat kita misalnya, teman kuliah kita atau teman kerja kita, teman kantor kita. Nah dia buru-buru gitu ya dengan alasan, pengen pinjem komputer kita, pengen pinjem email, dan lain sebagainya sehingga password kita mudah diketahui, gitu ya. Itu kalau di dunia cyber security itu sangat riskan gitu ya. Kenapa? Ya karena sudah pasti nantinya akan terjadi, penyalahgunaan gitu ya. Jadi, mungkin saat ini dia masih berteman sama kita, tapi ketika dia sedang misalnya ya ada permasalahan sama kita dan dia iseng gitu misalnya, nah itu, bisa saja ada potensi merugikan. Jadi, harus kita selalu aware. Nah, ini contohnya. Jadi tidak hanya PIN ya, PIN, password, dan juga pattern, ada juga yang, gambar ya sekarang sudah muka kita sebagai password gitu ya, udah bisa gitu ya. Tapi saya nggak tahu mungkin kalau yang cewek-cewek ini biasanya maskeran malam-malam terus mau masuk ke sistem nggak tahu ya bisa apa enggak gitu ya, karena udah glowing besok paginya. Ya oke kita skip. Baik, yang kedua atau berikutnya adalah, metode autentikasi dan identifikasi yang berikutnya adalah sesuatu yang memang pengguna miliki. Nah, ini berupa benda biasanya, berupa barang atau benda, ya. Contohnya bisa ID card, security token, atau kunci ya, kunci yang dalam fisik gitu ya, kunci gitu. Nah, secara teori barang-barang ini atau sesuatu yang pengguna miliki ini
bisa saja tadi ya disalahgunakan ketika itu misalnya barang tersebut hilang atau tertinggal gitu ya, atau tertinggal. Nah, itu bisa saja ketika orang menemukannya ya, misalnya ini tidak harus ID card, security token, atau kunci ya, bisa saja ATM misalnya atau kartu kredit. Nah, ketika itu hilang, maka bisa saja ada potensi penyalahgunaan gitu ya. Atau bisa saja ini dipinjam oleh seseorang lalu diduplikasi. Nah, gitu kan ya. Terkadang temen juga seperti itu tuh. Kadang kalau lagi buru-buru temen bisa saja ada yang mau pinjam motor misalnya gitu ya, terus kita kasih aja kuncinya. Nah, di dunia cyber security itu harusnya kita jangan pernah meminjamkan kunci kepada seseorang ya, karena yaitu potensi-potensi duplikasi maupun lain sebagainya itu selalu ada. Oke. Nah, yang berikutnya adalah sesuatu yang memang melekat pada tubuh si pengguna. Nah, ini hubungannya sama indera ya gitu, indera ya. Kalau di dunia komputer atau di dunia sistem atau di dunia cyber security, sesuatu yang melekat pada tubuh itu yang dikatakan namanya biometrik. Ya, biometrik itulah yang nantinya dijadikan sebagai tujuannya untuk identifikasi maupun autentikasi. Ya, biometrik ini banyak, bisa fingerprint, ya, signature, ya, tanda tangan digital kita, atau face recognition, atau voice recognition, ya, pengenal suara, pengenal wajah, ya, dan lain-lain sebagainya, mata, ya, gitu ya, itu merupakan biometrik. Nah, mungkin teman-teman pernah ya menemui hal ini ya, apalagi ketika misalnya bikin KTP gitu ya, bikin KTP, nah itu kan biasanya biometrik kita tuh tersimpan tuh di data di Sdukcapil, di Sdukcapil, sorry. Atau ketika teman-teman bikin SIM. Nah, sekarang bikin SIM nih biometriknya juga diambil nih sama polisi ya, sidik jarinya lengkap lagi malah ya, lengkap sidik jari semuanya tuh secara digital, tanda tangan, mata gitu ya, voice recognition. Nah, itu biometriknya disimpan oleh pihak kepolisian. Tujuannya nanti supaya lebih cepat mengenali sesuatu ya, ketika misalnya ya terjadi uh, hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya lah kejahatan maupun lain-lainnya. Nah, ini sesuatu yang memang melekat oleh si tubuh penggunanya atau usernya. Nah, jadi metode identifikasi dan autentikasi saat ini paling banyak yang paling banyak digunakan untuk sistem informasi secara keseluruhan, baik itu sistem operasi maupun sistem informasi yang berbasis web, Android, iOS, gitu ya, mobile. Nah, itu sekarang adalah yang namanya account dan password ya. Jadi account dan password ini saat ini memang masih banyak sekali yang menggunakan metode seperti itu. Nah, ketika account dan password ini karena masih banyak digunakan, maka tadi akan selalu muncul potensi-potensi untuk melakukan kejahatan. Nah, salah satunya adalah penyerangan terhadap password. Penyerangan terhadap password ini metodenya macam-macam. Nah, ini nanti mungkin akan dibahas di mata kuliah berikutnya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu keamanan informasi dan jaringan ya, tapi saya hanya mengantarkan saja ya, memperkenalkannya saja. Nah, penyerangan terhadap password ini ada beberapa ya, yang paling terkenal adalah yang 4 ini. Yang pertama adalah brute force attack. Seperti namanya, brute force attack ini ya, brute secara frontal, secara apa ya, bertubi-tubi, secara brutal ya, menggunakan kekuatan force ya. Jadi penyerangannya bertubi-tubi secara frontal. Nah, brute force ini dipopulerkan oleh Kenneth Thompson ya, dengan dia punya moto ketika ragu-ragu when in doubt maka gunakan brute force ya. Jadi serangan habis-habisan seperti itu gitu ya. Jadi merupakan metode yang untuk digunakan untuk meretas password ya, dengan cara mencoba semua kemungkinan kombinasi ya, kombinasi yang ada pada word list. Kenapa bisa muncul word list? Nah, ini mungkin teman-teman ada yang sering misalnya
karena sering masuk, saya pakai gunain device sendiri Pak gitu ya, laptop sendiri, walaupun di kantor. Jadi saya selalu remember password gitu ya. Nah, ketika remember password itu, maka itu password akunnya itu sebenarnya tersimpan di cache gitu ya, di cache, webnya, browsernya. Baik teman-teman misalnya menggunakan Firefox maupun Edge ya atau Chrome, itu tersimpan tuh di cache-nya. Nah, terus kapan si penyerang atau si hacker itu mengambil, itu semua yang ada di cache, yaitu ketika misalnya teman-teman ngebuka web ya, mungkin kalau saya sering nih, kalau saya pribadi sering ya. Jadi saya sering buka website, untuk nonton streaming ya, streaming-streaming gitu ya, film-film gitu. Nah, itu disitulah muncul tuh, suka ada pop up gitu. Nah, pop up itu sebenarnya menandakan dia berusaha masuk ke atau berusaha membaca cache dari browser kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk selalu membersihkan cache ya, atau cache gitu ya bahasa Sundanya. Ya, karena ketika itu sudah, diambil ya, dia akan membentuk sebuah word list ya, word list, jadi rangkaian kata-kata. Atau bisa juga terjadi ketika misalnya ada yang senang main game bajakan ya, atau sorry bukan bajakan ya ngomongnya, versi B, versi beta gitu ya, versi B aja ya, versi B bukan versi beta. Versi B ya, game-game yang memang nggak dibeli secara resmi gitu ya bisa paham lah teman-teman ya. Versi B ini terkadang kan kalau kita mau install, kita disuruh matiin antivirus tuh ya, kita suruh matiin antivirus, antivirusnya harus mati. Nah, disitulah dia memasukkan program backdoor ya, apapun itu, supaya nanti dapat tuh word list-nya, gitu ya, dapat word list-nya dan itu dia bisa ngebaca cache-cache kita, gitu ya. Nah, ini metode brute force ini ya jadi begitu dia udah punya cache-nya, dia akan mencoba semua word list-nya, udah pasti di antara rangkaian kata-kata yang pernah diinputkan lewat website itu ya, lewat Chrome atau lewat Firefox, itu akan tersimpan tuh di cache. Di antara itu pasti ada yang namanya akun dan juga ada yang namanya password. Jadi pasti ini akan berhasil, tinggal waktunya saja gitu ya. Karena, brute force ini mencoba semuanya ya, teman-teman pernah masukin apa gitu ya, banyak ya yang pernah chatting di WA gitu ya, menggunakan browser di komputer misalnya ya, itu akan muncul pokoknya bisa di-tracking sama dia semua gitu ya, dijadikan word list. Nah, itu kan karena dia mencoba semua maka butuh memakan banyak waktu. Nah, ini teori saja brute force nanti akan teman-teman ketemui lagi ya di mata kuliah keamanan informasi dan jaringan. Ya, jadi logikanya seperti itu ada satu lubang kunci dan hackernya itu mencoba kunci yang pernah ada gitu ya. Benar nggak yang mana nih satu-satu gitu ya. Baik, yang berikutnya adalah metode dictionary base. Dictionary base ini adalah pengembangan dari brute force. Cuma bedanya dengan brute force ya, jadi sama-sama mencoba kemungkinan satu persatu secara berulang. Bedanya adalah dictionary base ini mencoba kombinasi kata yang paling mungkin berhasil gitu ya. Contoh gini, kan kita masukinnya apapun itu ya di browser gitu, lewat Chrome, Firefox maupun Edge gitu, pernah kita masukin gitu ya macam-macam. Nah, mereka hanya mengambil kata yang berdasarkan dictionary gitu ya, hanya mengambil kata berdasarkan dictionary. Misalnya kita mau secara logika gampang ya, kita mau menyerang sebuah perusahaan di Nigeria ya, maka kata-kata yang berbahasa Indonesia akan di-ignore sama mereka gitu ya, karena yang mau kita serang nih perusahaan yang di dalamnya banyak orang, employee-nya atau karyawannya adalah warga negara Nigeria misalnya. Maka mereka hanya cari kata-kata yang Inggris gitu ya, karena bahasa internasional dan juga berbahasa Nigeria gitu. Jadi berdasarkan dictionary base, kamus gitu. Yang kata-kata yang di luar itu maka akan di-ignore gitu ya. Jadi bedanya hanya seperti itu. Oke, berikutnya adalah password sniffing ya, seperti namanya sniffing yaitu mengendus ya. Jadi dia melakukan penyadapan atau pengendusan password gitu ya terhadap lalu lintas data pada suatu jaringan komputer. Nah, ini menggunakan tools
Ya, tools yang paling banyak digunakan dan gratisan gitu ya, itu namanya Wireshark. Ya, Wireshark ini bisa teman-teman download secara gratis ya. Mmm, Cuma ya itu tadi ya, terkadang memang kita sudah aware, tapi ternyata kejahatannya selalu selangkah lebih maju gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita akan improve terus ya. Nah, Wireshark ini, dia biasanya menembak, di switch atau hub gitu ya, yang ada di jaringan, karena paket datanya lewat situ semua gitu ya, paket datanya lewat situ. Seperti terminal lah kalau di apa, kita naik angkot, naik bis ya, semuanya mobil tuh lewat di terminal, jadi kita cegatnya di terminal. Nah, ingat teman-teman mungkin di mata kuliah komunikasi data dan jaringan bahwa, data itu dikirimkannya tidak langsung, tapi per paket ya. Makanya tadi kan yang ditangkap sama dia per paket, akan banyak sekali paket. Nah, ini contoh tampilan dari Wireshark, saya hanya menjelaskan secara general saja. Nanti teman-teman banyak sih, tutorialnya kalau mau, mempelajari ini di YouTube ya. Nah, ini jadi kita bisa lihat ada protokol-protokolnya ya. Ingat, komputer itu ada protokol-protokolnya, ada lapisannya ya. Ada yang protokol internet tuh seperti TCP, IP, UDP ya, dan lain-lain. Ini protokolnya. Dan ini adalah, source-nya. Source-nya ini berupa MAC address dari, asalnya ya, dari yang mengirimkan paket asal. Ini adalah, nomor urut paketnya, dan ini adalah waktunya ya, waktu dalam milisecond. Nah, ini tujuannya, MAC address tujuannya atau IP tujuannya di sini. Nah, ini menggunakan port berapa. Nah, ingat yang ditangkapnya itu adalah yang di bawah sini. Nah, ini berupa paket-paket. Jadi ini dia menangkap paket ini, menangkap paket ini, menangkap paket ini. Jadi hanya paket-paket saja ya, potongan paket-paket gitu ya, tidak tidak full. Karena data yang dikirimkan kan misalnya kita mau ngirimin data, data file Word misalnya ya, file Word yang besarnya 1 mega misalnya ya, itu dikirimkannya tergantung bandwidth-nya gitu ya. Ada yang dikirimkannya 200 kilobyte, 200 kilobyte, 200 kilobyte gitu ya. Nah, sama dia, paketnya hanya menangkap potongan-potongan, tapi ini bisa disatukan sehingga ini menjadi seperti ini, bisa disatukan ya. Nah, ini, sehingga bisa terlihat tuh password-nya apa, akunnya apa gitu ya. Karena yang tadi seperti yang saya bilang, ketika teman-teman masukin yang di awal ya, eee, identifikasi untuk login di Gmail ya, kita masukin memilih akunnya ya, terus setelah itu diminta autentikasinya kita memasukkan atau menginputkan password-nya ya. Itu semua pengirimannya per paket. Baiklah, berikutnya adalah yang paling sering digunakan di Indonesia yaitu social engineering. Social engineering ini adalah pemerolehan ya, pendapatan informasi ya atau sesuatu yang rahasia dengan cara menipu pemilik informasi tersebut. Nah, biasanya social engineering ini dilakukan melalui telepon atau internet ya, bisa lewat telepon atau internet. Ya, sebenarnya banyak dan ini yang sering terjadi ya. Jadi, pada intinya mereka ingin mendapatkan ya, kalau itu ingin masuk sebuah sistem, ya mereka minimal dari beberapa pertanyaan yang diajukan itu, mereka pada intinya hanya ingin dapat user ID-nya dan password-nya. Social engineering, basic-nya terbagi menjadi 2 tipe, bisa itu secara interaksi sosial, ketemu langsung gitu ya, atau bisa saja itu lewat questionnaire ya, bisa lewat questionnaire ya, teman-teman ngisi questionnaire secara offline mungkin, atau bisa juga secara online ya, teman-teman isi nama, nomor telepon, wah itu udah dapat semua datanya tuh, gitu ya. Jadi berhati-hati juga terhadap questionnaire, kalau yang mengirimkan orang yang kurang atau belum dipercaya itu hati-hati. Dan bisa juga social engineering-nya ini berbasis atau, melalui dunia maya, bisa lewat komputer, telepon, maupun internet ya, dan lain-lain. Pencegahannya kita harus, improve ya, kita harus, memahami, terkait keamanan komputer, itu dulu aja, gitu ya. Karena, terkadang bisa saja yang memang sudah paham, tapi karena, eee
kesadarannya dia sedang terburu-buru atau sedang berada di dalam tekanan bisa saja ya, seperti itu. Contohnya adalah ini ya, misalnya karena dia berpura-pura sebagai karyawan yang sedang WFH ya, work from home, ya, dia nelpon bagian divisi humas misalnya, pura-pura namanya Joe gitu ya, padahal dia udah tahu dia adalah Emi, dia kerjanya di humas gitu ya, di perusahaan itu, karena waktu itu mungkin Emi pernah ngisi kuesioner mungkin ya, pernah ngisi kuesioner atau dia pernah membagikan status pekerjaannya dia di Facebook ya, sehingga orang-orang tahu bahwa Emi bekerjanya sebagai humas di perusahaan X misalnya. Nah, dia pura-pura si Joe ini dari divisi IT lagi work from home. Nah, dia coba nelpon si Emi karena dia lagi work from home, dia lupa naruh passwordnya di mana, dia minta tolong dicarikan gitu ya nama akunnya gitu. Ya dan lain sebagainya ya, banyak sekali seperti itu. Bahkan terkadang saat ini juga banyak juga yang pura-pura tiba-tiba, misalnya anak kita atau keluarga kita tuh, ditangkap polisi misalnya gitu ya, kena misalnya ya, jangan sampai juga ya kena narkoba misalnya, itu minta ditebus ya, itu kan termasuk dalam salah satu ranahnya social engineering gitu ya. Mungkin udah banyak tuh kasusnya ya di sosial media juga, atau ada juga yang minta dibelikan pulsa minimal gitu ya, karena lagi dirazia atau apapun itu. Ini salah satu social engineering, atau bisa juga karena dia lagi makan siang waktu waktu istirahatnya mepet ya, atau dia sedang di luar gitu ya dan di suasananya crowded sekali, ramai ya, dia, perhatiannya maka, tiba-tiba dia nggak memahami bahwa yang menelpon dia ini bukan orang yang sebenarnya gitu ya, sehingga, eee, jadi buru-buru gitu ya untuk merevisi gitu, eee salary-nya gitu supaya, dia minta ID sama password-nya dan lain-lain. Ya mungkin itu ya, bisa saja kejadian seperti itu. Atau mungkin, social engineering ini dilakukan seolah-olah kita menginputkan sebuah, data di website resmi gitu ya, di website resmi. Ya cuman website-nya dibedakan gitu ya, alamatnya satu huruf aja gitu ya, misalnya klik BCA, yang satu KLIK BCA, yang satu lagi, CLICK gitu BCA, jadi sama-sama klik BCA gitu ya. Ya jadi yang mana yang palsu, yang mana yang asli kan gitu ya. Terkadang kita karena lagi buru-buru, kita main main klik aja gitu ya, sehingga kita seakan-akan, masuk aja gitu ya ke website-nya dibuat semirip mungkin dengan yang aslinya gitu. Padahal kita dapetin tuh login dia ya, nomor ATM dia dan lain-lain sebagainya, token ya. Nah ini, sama ya ini seperti apa ya, website pemancing gitu ya. Phishing namanya, phishing ya, website pemancing. Iya, ini nanti, ini kesimpulannya aja. Baik, nah yang saya mau, perlihatkan adalah sebentar saya, stop screen dulu ya. Oh ini ya, stop screen dulu, saya screen baru lagi tab. Oke. Nah ini sebelum kita mulai jadi, ini adalah kasus sebenarnya ya, kasus sebenarnya yang terjadi di Brussels ya, di Brussels. Eee, jadi ceritanya gini teman-teman, ini ada eh eh eh, ini ada apa namanya, ada, eee, seperti acara reality show menampilkan seseorang namanya Dave ya, Dave. Dave ini punya apa ya, sesuatu kelebihan gitu, kelebihannya dia adalah dia bisa menebak apapun itu gitu ya. Dia kelebihannya sakti mandraguna lah gitu ya, bisa menebak apapun itu ya. Jadi silakan ditonton, tapi suaranya keluar nggak ya? Coba, suaranya dapat nggak? Kedengeran nggak suaranya? Iya ada, Pak. Ada ya? Oke. Oke baik, nanti ditonton dulu ya, ditonton dulu, nanti supaya teman-teman dapat esensinya ya. Saya full screen-nya gimana nih? Full screen-nya F12 ya, kalau saya nggak salah. Oh sorry sorry sorry, malah keluar gini-ginian. Oke. Oke baiklah, gini aja lah ya.
Dag Fien. Dus kijk doen. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo hè. Een moto. Oranje. Pats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. Die vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Oke, jadi si Dev ini dia bisa menebak apapun itu, mulai dari namanya, sekolah waktu kecilnya di mana, kelahirannya di mana, dia bisa nebak juga orang itu punya tato di belakangnya ya, gambarnya apa secara detail. Dia bisa juga menebak nama teman dekat dari orang itu gitu ya. Terus juga dia bisa menebak, oh ternyata kamu nggak cuman berhubungan dengan satu orang aja nih hubungan dekatnya, tapi ada 3 sampai 4 orang. Dia bilang interesting love life gitu ya. Nah, tapi tidak berhenti di situ, ada lagi yang amazing-nya lagi, kekuatannya si Dev ya, atau kelebihannya si Dev. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oke, jadi dia tidak hanya bisa menebak yang tadi ya, identitas orang-orang yang datang berkunjung ke situ. Dia juga bisa tahu nomor rekening, waktu itu orang itu menghabiskan €300 untuk belanja baju gitu ya. Dia punya rumah warnanya merah dengan balkon warna putih ya. Dia punya negatif balance, saldo yang negatif ya. Terus ada juga punya motor gitu ya, warnanya apa gitu, sampai sedetail itu. Tapi ternyata inilah rahasianya si Dev ya. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Oke, teman-teman, jadi sebenarnya itu adalah iklannya Safe Banking ya, iklannya Safe Banking di apa namanya, di YouTube ya. Nah, itu jadi esensinya adalah sekarang ini zamannya revolusi industri 4.0 ya, yang mana semuanya itu saling terhubung ya, karena munculnya internet ya gitu ya. Semua itu data-data, kita kebanjiran data, semuanya saling terhubung. Nah, oleh karena itu tolong teman-teman, apalagi teman-teman nih orang IT lah gitu ya istilahnya ya. Nah, orang IT ini ayolah kita jangan terlalu berekspos yang berlebih-lebihan gitu ya. Mengekspos sesuatu tentang diri kita yang berlebih-lebihan, karena nantinya it might be used to against you. Itu bisa saja digunakan untuk melawan kamu atau menyerang kamu gitu ya. Nah, itulah intinya. Ya, kasus fenomenal yang terjadi adalah yang baru-baru ini adalah ketika seorang dokter ya, saya lupa dokter di mana gitu, dia spill gajinya itu, biasa sih gajinya karena dia PNS, tapi tunjangannya itu tinggi, gede ya. Nah, itu akhirnya dokter tersebut minta maaf gitu ya karena terlalu mewah-mewah. Dan kasus yang fenomenal lainnya adalah tentang kasusnya si Mario Dandi gitu kan. Mario Dandi ya itulah akhirnya berlanjut, sebenarnya bukan kasus penganiayaannya dia yang di-highlight, tapi adalah tentang orang tuanya.
Nah, itulah karena ya itu tadi berlebihan terhadap penggunaan internet, sosial media atau apapun itu. Jadi mulai dari sekarang ya teman-teman harus aware gitu ya. Pergunakan internet dengan bijak. Baik, mungkin itu ya topik bahasan kita pada hari ini, teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir ya. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa di forum ini atau bisa di grup WA. Ya. Oke, baik itu saja. Terima kasih yang sudah hadir. Saya akhiri sesi perkuliahan kita pada malam hari ini. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya teman-teman. Selamat beristirahat ya. Ya, Saya akhiri ya Baik, Pak. sesinya. Bapak juga.